keluarga Miftah ini adalah pohon leluhurnya ke Ki Ageng Muhammad Besari. Jadi bukan Ki Ageng Hasan Besari, ada kesalahan fatal di sini. Ki Ageng Muhammad Besari itu adalah kakeknya Ki Ageng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andi Tuber. Di pagi hari ini saya akan membagikan video mengenai Gus Miftah lagi ya. Tapi ini mengenai status Gus Miftah yang masih sering dipertanyakan oleh sebagian orang ini. Karena beberapa hari ini kan Gus Miftah sedang viral ya, karena kejadian yang menimpa dengan penjual es teh kemarin. Jadi semuanya itu dipertanyakan semua. Dada aja ya. Oke, di sini ada narasumber yang menurut saya itu bisa dipercaya ya. Soalnya ini masih keturunan dari Ki Ageng Hasan Basari. Nah, sedangkan Gus Miftah ini masih keturunan Ki Ageng Muhammad Basari. Beda ya. Juga ada nanti perbedaan Ki Ageng Muhammad Basari, Ki Ageng Hasan Basari, dan Basaria itu tiga orang yang berbeda. Seperti apa ya nanti penjelasannya? Kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Dr. Soleh Basari. Ini dia ya. Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini, seingat saya orang tuanya sebelum pindah ke Lampung, dia adalah tinggal di kampung saya. Satu kampung, bahkan ibunya itu satu jamaah, satu majelis yasin, majelis tahlil dengan ibu saya. Jadi saya mengenal baik. Bahasanya pun sebenarnya logatnya, langgamnya, diksinya, itu nomenklaturnya itu ya sama persis dengan saya karena memang satu kampung ya. Nah, apakah dia Gus atau dia tuh keturunan Kiai besar atau semacamnya? Di kampung saya itu sejak saya lahir tahun 70-an awal hingga sekarang ini nyaris tidak ada pendatang. Pendatang itu ya orang mungkin satu atau dua yang kawin nikah dengan orang dari jauh ya. Tapi memang tidak ada pendatang secara alami datang ke situ di luar pernikahan. Ada pendatang karena proses pernikahan. Nah, satu kampung, satu desa itu kita saling kenal. Kita bahkan itu ada semacam dua atau tiga bani, dua atau tiga keluarga besar, pohon keluarga. Nah, setahu saya memang keluarga Miftah ini adalah pohon leluhurnya ke Ki Ageng Muhammad Besari. Nah, itu menurut Dr. Soleh ya, bahwasannya pohon besarnya Gus Miftah ini adalah Ki Ageng Muhammad Basari. Sekarang kita dengarkan lagi penjelasan dari Dr. Soleh Basari ini ya. Yuk. Jadi bukan Ki Ageng Hasan Besari, ada kesalahan fatal di sini. Ki Ageng Muhammad Besari itu adalah kakeknya Ki Ageng Hasan Besari. Ki Ageng Muhammad Besari ini punya putra namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas ini punya putra namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ini masa mudanya, masa pendadarannya, masa ketika ditempa di pesantren, itu satu generasi dengan Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga terakhir Mataram Islam. Nah, berbarengan dengan Kiai Hasan Besari, kemudian Ronggowarsito, itu adalah kakek buyut saya yang oleh bapak saya namanya dilekatkan ke saya, Ki Ageng Basariah. Jadi Muhammad Besari, kemudian Hasan Besari, kemudian Basariah, ini tiga orang yang berbeda. Kita dengarkan tadi ya, bahwasannya Ki Ageng Muhammad Basari, Ki Ageng Hasan Basari, dan Basariah ini merupakan tiga orang yang berbeda ya. Sekarang kita lanjutkan lagi videonya Dr. Soleh ini ya. Mohon maaf bagi yang di luar daerah kami mungkin kurang memahami kemiripan ini, seakan-akan sama. Saya sering disamakan bahwa Basari, Soleh Basari itu dikira saya ini adalah punya leluhur besar Ki Ageng Muhammad Besari. Padahal leluhur saya
Basyariah itu adalah santrinya atau cucu santri dari Ki Ageng Muhammad Besari. Kakek buyut saya ini Ki Ageng Basyariah ini satu generasi dengan Ronggo Warsito, satu generasi dengan Kiai Muhammad Besari. Kiai Hasan Besari, maaf. Kiai Hasan Besari ini punya ayah Kiai Ilyas, Kiai Ilyas punya ayah namanya Ki Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Tegal Sari yang sangat terkenal itu. Nah, apa namanya? Kalau dari silsilah leluhur, nyaris satu kampung itu memang semuanya pohon besarnya ke sana. Kenapa gitu? Ya karena tiap halal bihalal keluarga tiap tahun tiap Syawal itu ketua atau sesepuh bani atau sesepuh keluarga besar itu biasanya tradisi kami membacakan leluhurnya sampai kepada puncak yang dituju. Kalau dia menyebut turunan ke-9, ya berarti bapaknya selalu bercerita bahwa Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini adalah cucu atau keturunan ke-9 dari Ki Ageng Muhammad Besari. Itu kan katanya bapaknya juga menurut Dokter Soleh ini merupakan keturunan dari Ki Ageng Muhammad Besari. Itu yang sering diucapkan orang tuanya Gus Miftah ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan penjelasan dari Dokter Soleh ya. Yuk. Lagi-lagi Ki Ageng Muhammad Besari, bukan Ki Ageng Hasan Besari. Tidak ada Ki Ageng Hasan Besari itu. Yang ada adalah Ki Ageng Muhammad Besari. Ki Ageng Muhammad Besari inilah yang nanti insya Allah akan dijadikan nama atau perubahan nomenklatur dari IAIN Ponorogo menjadi UIN Ki Ageng Muhammad Besari. Ki Ageng Muhammad Besari ini menamai pesantrennya itu Gebang Tinatar. Pesantren Gebang Tinatar. Gebang Tinatar. Sampai sekarang pesantren itu masih ada dan namanya sama. Nah, nama Gebang Tinatar ini kemudian menginspirasi pada pesantren-pesantren yang mengindul pekis itu dengan nama kampung atau nama yang sesuai dengan nomenklatur Jawa. Tidak ada nama Arab. Nama ini kemudian diadopsi oleh Gontor menjadi pesantren Gontor. Diadopsi oleh Tebu Ireng menjadi pesantren Tebu Ireng. Diadopsi oleh banyak pesantren yang menggunakan nama daerah, nama kampung. Gontor itu mengubah menjadi Pondok Modern Darussalam. Gontor itu belakangan saja. Tapi awalnya adalah Pondok Modern Gontor, nama kampung itu. Berarti Pondok Gontor di rumah ini itu ya, asal-usulnya ya. Baru tahu saya. Saya di rumah ada teman-teman ya. Di daerah Rogo Jambi ini ya, ada ini. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, salah satu dari leluhur Ki Ageng Muhammad Besari ini yang melahirkan Gontor itu. Kemudian yang melahirkan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bos Cokro Aminoto. Pemimpin kaum pergerakan pada masa akhir penjajahan yang dia mendidik semua anak bangsa, mulai Soekarno, Semaun, Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo, Muso, dan lain-lain. Itu adalah anak didik atau anak cucu yang dilahirkan oleh Ki Ageng Muhammad Besari dalam sosok namanya Bos Cokro Aminoto ini. Nah, Cokro Aminoto sebenarnya punya tali kembali dengan Miftah Maulana ini, dengan Gus Miftah itu, sebagai satu jalur keturunan dengan masih mempunyai tali menali dengan Cokro Aminoto ya. Gus Miftah ini. Perasaan Cokro Aminoto itu sering dibuat nama di jalan-jalan ya. Berarti masuk sejarah juga nih jalan di Banyuwangi ini ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita itu sebagai Ki Ageng Muhammad Besari. Kalau saya tidak punya, saya ini hanya cucu murid ya dari Ki Ageng Muhammad Besari. Namanya Ki Ageng Basyariah itu. Cuman memang Ki Ageng Basyariah ini juga tidak biasa, bukan orang biasa, karena salah satu dari cucunya itu kemudian diperistri oleh Ki Hasyim Asy'ari pendiri Tebu Ireng, Nyai Nafikoh Hasyim Asy'ari. Yang jadi neneknya Gus Dur, kakeknya Gus Dur itu. Bahkan dulu masa kecilnya Gus Dur juga di situ. Kampung namanya Sewulan Madiun. Jadi Miftah ini, Gus Miftah ini di samping punya leluhur besar, dia ini juga menjadi salah satu ikon tokoh dari salah satu perguruan tinggi atau salah satu perguruan pencaksilat terbesar di negeri ini,
salah satu perguruan pencaksilat terbesar di garis dan Madiun. Saya tidak menyebut perguruan silatnya ini. Mempunyai ikon dan mempunyai perguruan silat ya. Hebat termasuk ini Gus Miftah ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi videonya. Jadi dia menjadi kebanggaan perguruan silat dia, sekaligus kebanggaan warga Ponorogo, dan juga kebanggaan pesantren Tegalsari. Tapi ketika dia dengan besar hati, karena tekanan publik dan macam-macam, untuk kondusivitas dan lain-lain, saya menghormati, saya respect itu. Itu sebuah langkah politik yang sangat dewasa, dan tanpa harus menyebut bahwa dia menikmati fasilitas atau belum, menikmati fasilitas negara atau belum, itu soal lain. Tapi yang jelas bahwa itu pilihan terbaik, pilihan sangat elegan, dan juga bahwa menurut saya karakter dia memang bukan di negara ya. Kakeknya saja, Cokro Aminoto, itu juga orang menyebut adalah Raja Jawa tanpa mahkota. Artinya apa? Cokro yang mendidik Bung Karno, Cokro yang mendidik Semaun, Cokro yang mendidik Muso, Cokro yang mendidik Sekarmaji Marjan Kutosoryo, dia sama sekali tidak menikmati hasil perjuangan didikannya itu. Berarti sama dengan yang diceritakan tadi ya Pak Cokro itu ya, kakek buyutnya Gus Miftah ya. Oh, baru tahu saya ini sejarahnya begitu ya. Kalau nggak viral nggak ada yang ngomong seperti ini ya. Karena sudah viral dia makanya menjelaskan dengan tepat nih, dengan dia tidak pernah menjabat jabatan publik ketika awal Republik atau bahkan sebelumnya sebagai guru bangsa sejati. Jadi kalau kemudian Miftah Maulana, Gus Miftah ini kemudian mundur, ya menurut saya dia meniru langkahnya Cokro. Karakter dia memang bukan karakter sebagai pengelola negara dalam arti masuk struktur. Karakter dia adalah di tengah-tengah masyarakat yang mengayomi, mendidik, kemudian membersamai mereka dengan apa yang dia punya. Bahkan kalau dia ini datang ke Ponorogo ceramah, orang nunggu dibully dia. Dibully, diolok-olok. Karena apa? Karena setelah itu pasti dipanggil, dikasih duit. Jadi itu indikator. Kalau di Ponorogo dia memberikan ceramah, itu orang berlomba untuk dibully. berlomba-lomba untuk dibully ya sama Gus Miftah biar mendapatkan rezeki ya, dapat uang nih katanya, dipanggil ya. Ada-ada aja Dokter Soleh ini ya. Tapi memang iya sih, saya lihat di video-videonya yang lalu-lalu itu sering sih ngasih-ngasih begitu ya Gus Miftah ini. Walaupun nada bicaranya kasar tapi kan biasa ya, ceplas-ceplos masalahnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kenapa? Ya itu dia akan murah hati memberikan gambar Bung Karno yang banyak. Makanya di Magelang ini menurut saya ya agak aneh ya. Tapi itu menjadi tidak aneh karena dia kurang menyadari transisi dari society masuk menjadi state. Karena ini bahwa di state ada fatsun, ada tata krama, ada lain-lain yang sangat berbeda dengan society. Tapi memang bukan sosok politisi. Dia itu sosok dengan karakter warok ya, karakter asli orang Ponorogo, karakter reok. Karakter reok itu kan karakter yang tanpa topeng, karakter tanpa penutup, tanpa masker. Jadi ngomong belakotan, ngomong apa adanya. Dan di Ponorogo itu memang orang kalau terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak anak kalimat dan macam-macam, atau garing lah istilahnya, ya ceramah itu ditinggalkan. Tuh menurut Dokter Soleh ya, terlalu banyak basa-basi itu katanya ceramahnya ditinggalkan ini. Maksudnya gimana nih? Apa ditinggal pergi apa gimana ya? Kalau menurut saya nggak mes itu katanya. Menurut saya sih terlalu banyak basa-basinya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya videonya Gus Soleh ini. Gus Soleh mulai Dokter Soleh. Memang ceramah-ceramah yang isinya lucu-lucuan, lucu, kemudian ada sedikit bully-bully, itu kembangannya di situ, daya tariknya di situ, daya pikatnya di situ. Dia kalau memberi ceramah normatif, menjelaskan ayat per ayat secara definitif, secara detail, kemudian menghadirkan seperti cara-cara di kampus, di pesantren skolastik seperti itu, dia pasti akan ditinggalkan oleh masyarakatnya yang kebanyakan abangan.
Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Dr. Soleh Basari ya mengenai status Gus Miftah ini, yang bahwasannya Gus Miftah ini masih memiliki keturunan dari Ki Ageng Muhammad Basari, bukan Ki Ageng Hasan Basari ya, karena beliau ini Dr. Soleh ini merupakan keturunan dari Ki Ageng Hasan Basari. Nah, itu bisa dibedakan ya. Dari 3 orang ini, Ki Ageng Muhammad Basari, Ki Ageng Hasan Basari, dan Basaria itu 3 orang berbeda itu. Mungkin teman-teman masih kurang paham ya. Saya juga masih kurang paham kalau nggak dengar sendiri. Aduh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Barangkali teman-teman masih simpang siur ya dengan status Gus Miftah, silakan tulis di kolom komentar saja ya. Untuk teman-teman saya yang videonya saya kebetulan di video YouTube saya, barangkali jika teman-teman keberatan, silakan saya minta maaf ya sebelumnya. Kalau misalnya agak keberatan ya silakan tulis di kolom komentar atau DM di TikTok saya saja ya. Terus barangkali teman-teman yang ingin mengikuti video-video terbaru dari saya atau yang menyukai video mengenai Dr. Soleh ini, jangan lupa dibantu like, bantu share, dan dibantu subscribe. Saya doakan mudah-mudahan yang sudah mengikuti atau sudah subscribe channel saya, mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki untuk melakukan aktivitas kita di hari ini. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.